Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah, dimanapun kalian berada, semoga kalian sejahtera selalu dan bahagia selalu. Seperti biasa, berjumpa lagi bersama kami, channel Aliansi Pembuka Hati yang Mati. Seperti biasa, kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube yang dirahmati oleh Allah. Semoga dengan pembagian-pembagian yang saya sampaikan kepada pemirsa YouTube semuanya bisa menjadi tambahnya pengertian, tambahnya wawasan, dan tambahnya pengalaman di dalam menghadapi kehidupan ini, pemirsa YouTube ya. Di sini kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube tentang amalan dan tata krama di dalam mengamalkan amalan Bismillah. Pemirsa YouTube tentu tahu apa itu Bismillah artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Di dalam kita mengamalkan Bismillah, yang dimana Bismillah ini adalah doa yang sangat luar biasa, bacaan yang sangat luar biasa. Andaikan pemirsa YouTube itu bisa mengamalkan sesuai susunan, syarat susunan dan tatanan dengan benar dan adabnya dengan benar, maka di situ subhanallah walhamdulillah, Bismillah itu akan menjadi suatu amalan yang sangat luar biasa. Maka dari itu pemirsa YouTube, di sini kami akan berbagi kepada pemirsa YouTube tentang amalan Bismillah. Secara bacaan, susunan dan tatanan Bismillahirrahmanirrahim mungkin pemirsa YouTube sudah tahu dan sering diucapkan, karena awalilah segala sesuatu, perbuatan apapun dengan Bismillah dan akhirilah dengan Alhamdulillah. Otomatis pemirsa YouTube pun semua sudah tahu. Di sini kami akan berbagi tata keramanya atau susunan tatanan akhlak di dalam mengamalkan Bismillah. Jadi Bismillah itu tidak cukup diamalkan, hanya diucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dan tidak cukup hanya diketahui artinya pemirsa YouTube ya. Tapi di situ kita harus mengerjakan secara akhlaknya seperti akhlak Rasulullah SAW, yang dimana di situ kita harus betul-betul mengamalkan dengan praktek sesuai ayatnya Bismillah itu tadi. Jadi di sini kami akan memberi pengertiannya. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Berarti di dalam kita menyebut nama Allah tidak cukup diucapkan, tapi kita harus dipraktekkan di dalam tata keramanya kehidupan atau akhlak di dalam kehidupan. Menyebut Allah tidak cukup diucapkan, tapi ya harus diyakini di dalam hati, dan di dalam hati ini harus selalu diusahakan fokus, atau hati ini harus diusahakan untuk selalu mengingat Allah dan memandang Allah dengan hati yang sepenuhnya ya pemirsa YouTube ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Nah, di dalam praktek setelah kita tahu, kita selalu mengingat Allah dalam keluar masuknya nafas, dan dalam pemikiran kita, dalam qalbun kita, dan perilaku sikap kita, bahwa di situ jangan sampai Allah itu ditinggalkan atau Allah itu di belakang kita. Usahakan Allah itu di depan kita. Jadi sudut pandang kita harus seperti itu pemirsa YouTube, karena kita sudah ikut Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim. Dan di dalam praktek akhlaknya kita harus menata hati. Hati kita ini harus belas dan kasih. Hati kita ini harus mempunyai
hati yang welas dan asih. Hati welas yang asih itu hati yang selalu kasih, hati yang selalu pemaaf dengan siapapun, hati yang selalu di situ memaafkan siapapun kiranya, dan kita hati yang selalu kasih itu maksudnya di situ hati yang selalu penyayang. Jadi tidak membedakan antara anak satu sama lain, antara keluarga, antara orang tua, antara anak, antara teman, semua itu disamakan. Pemirsa YouTube, kalau bisa seperti itu, berjalan seperti itu, dalam mengamalkan bismillahnya secara susunan dan tatanan sudah benar, bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, itu pemirsa YouTube sudah tahu artinya. Nah, sekarang saya akan berbagi penyampaiannya seperti itu tadi, dalam arti penyampaian akhlak berjalannya keseharian kita, berarti ya Rahman ya Rahim. Jadi menerima pemberian Allah berupa apapun yang diberikan oleh Allah yang menimpa kepada kita, karena ya Rahman ya Rahim. Jadi di situ belas dan kasih yang ada di dalam hati kita, hanya kasih sayang. Kita tidak membeda-bedakan dengan siapapun, kita harus selalu di situ usahakan kasih sayang kita selalu kita tanamkan. Umpamanya menyentuh istri, menyentuh suami, umpamanya menyentuh anak, menyentuh orang tua, dan melayani suami, melayani istri, dan melayani orang tua, terus melayani tamu, melayani teman, berbagai macam di situ. Jadikanlah itu dengan rasa kasih sayang tulus dan ikhlas. Insya Allah kalau bisa menjalankan pemirsa YouTube seperti itu, tidak cukup hanya bismillahirrahmanirrahim dibaca, tapi di situ dipraktekkan dengan akhlaknya itu tadi, maka di situ subhanallah maha suci Allah, pemirsa YouTube akan selalu diberi keberkahan oleh Allah di dalam hidupnya. Urusan apapun, masalah apapun, hadapilah dengan bismillah, pemirsa YouTube. Kekurangan apapun di situ hadapilah dengan bismillah. Menghadapi apapun hadapilah dengan mengucapkan bismillah, dibarengi susunan tatanan akhlakul karimahnya tadi, pemirsa YouTube. Kalau pemirsa itu bisa seperti itu, maka tidak akan lagi ada masalah di dalam kehidupannya pemirsa YouTube. Karena hidup ini harus dinikmati, dan yang mendatangkan masalah atau kita kena masalah itu bukan dari Allah, tapi itu dari diri kita sendiri, dari perilaku yang sikap kita sendiri dalam kita mengartikan bismillah itu belum benar, belum pas, mungkin Allah dan mungkin Rasulullah, dan dipakai untuk kita pun belum sempurna. Maka dari itu pemirsa itu, itulah pembagian doa dari kami. Ayat bismillahirrahmanirrahim itu diamalkan, dipraktekkan dalam kesehariannya, insya Allah kekurangan pemirsa itu akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesusahan pemirsa YouTube akan dijawab oleh Allah menjadi bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Itulah tadi inspirasi pembagian dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pemirsa YouTube, barokallah.